Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil ardina was samawat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat, bi afwihi tughfaru adh-dhunubu was sayyiat, wa bi karamihi tuqbalu ataya wal qurabat, wa bi lutfihi tustaru al-uyubu waz zallat. Alhamdulillahi alladhi amata wa ahya, wa mana'a wa a'ta, wa arsyada wa hada, wa adhaka wa abka, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar adada ma dzakara Allahu dzakirun. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidun wa syakar. Allahu akbar adada ma taba taibun wastaghfar. Allahu akbar ma aada alaina min awaidi fadlihi wa judihi ma ya'udu min kulli 'idin wa yadhhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha ila yaumi kana syarruhu mustatirah. Subhana man lam yazal aliyan kabira sami'an basira, latifan khabira uluwan ghafura. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, ba'atha bil huda wa dinil haq, basyiran wa nadhira, da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan pujian syukur. Dialah Allah yang telah memilih kita menjadi hambanya di atas agama Islam, ketika di luar sana banyak orang-orang yang kufur kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidayahkan kepada kita semua, ketika di luar sana banyak orang-orang yang tersesat dari jalannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua makanan dan minuman yang cukup, ketika di luar sana banyak orang-orang yang kehausan dan kelaparan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memilih kita semua untuk beribadah di pagi hari yang cerah ini, ketika di luar sana banyak orang-orang yang lalai, yang tidak tahu arah tujuan. Ingatlah jamaah sekalian, semua kenikmatan yang ada pada diri kita semua ini, baik kenikmatan dunia ataupun kenikmatan agama dan hidayah, semua yang kita dapatkan dan rasakan, kecil maupun besar, semua ini tidak lain dan tidak bukan atas rahmat dan kebaikan Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa ketika Nabi dan para sahabatnya menggali khandak, beliau mengangkut tanah dengan tangannya sendiri seraya bersenandung syair yang berisikan doa. Beliau berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit aqdam in laqaina. Ya Allah, seandainya bukan karenamu, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bersedekah, tidak akan melakukan salat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila kami bertemu dengan musuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi yang penuh dengan berkah ini, di balik hati yang cerah dan ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk pengakuan bahawa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah, penuh keterbatasan. Kita memuji kepadanya sebagai wujud syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tak terhingga. Dan di antara nikmat yang tak terhingga adalah Allah telah memilih kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin dan mukminah, ketika banyak di sana, di luar sana, orang-orang yang kufur kepada Allah, menyekutukan Allah. Inilah sebesar-besar kenikmatan yang hakiki, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Karena kenikmatan Islam dan iman adalah sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan tujuan kita berada di dunia ini,
yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah wasiat yang pertama dan yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid adalah kewajiban bagi seorang muslim agar menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sesungguhnya, muslim yang sebenar-benarnya. Adapun sifat muslim yang hakiki yang harus ada pada dirinya, yang pertama yaitu istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tauhid yaitu engkau beriman dan mengakui bahawa dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki, yang maha mengatur alam semesta, karena tidak ada sesuatu sedikit pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Kemudian engkau mengimani bahawa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, tidak ada selainnya, dan inilah tujuan inti dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka pegang eratlah tauhid ini, pegang eratlah dan gigitlah dengan gigi geraham akidah ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dan kita semua berada di atas tauhid dan agama yang hak. Tauhid adalah kunci kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tauhid adalah kunci dan sebab rasa aman dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Sifat muslim hakiki yang kedua yaitu al-inqiyadu bi ta'ah. Muslim hakiki mereka adalah orang yang tunduk kepada Allah, senantiasa mentaatinya, karena ketaatan adalah sebuah bentuk ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu taat pada setiap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, taat untuk menjauhi dan tidak mendekati setiap larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maka tidak pantas bagi seorang laki-laki mukmin ataupun perempuan mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan di antara bentuk ketaatan seorang muslim selalu mendahulukan, mengedepankan menerima firman Allah dan sabda Nabi-Nya dengan sepenuh hati, dengan jujur dan yakin. Jangan sampai ia justru mendahulukan perkataan orang lain, apalagi mendahulukan akalnya yang lemah. Hendaklah kita takut ketika kita justru mendahulukan perkataan orang lain dibandingkan firman Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah perkataan Ibnu Abbas kepada orang yang semisal ini, yang mendahulukan perkataan orang lain dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar." Aku khawatir akan ditimpa kepada kalian batu dari langit disebabkan ketika aku mengatakan telah berkata Rasulullah, kemudian kalian mengatakan telah mengatakan si fulan dan si fulan. Jamaah rahimakumullah, contohlah para salafun salih terdahulu, bagaimana mereka ketika mendengar dan mendapatkan firman Allah, sabda Nabi-Nya Muhammad SAW, maka mereka tunduk, yakin tanpa ragu mengatakan sami'na wa ata'na, bukan mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami tidak taat. Bukan demikian sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sifat muslim hakiki yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kesyirikan taswiyatu ghairullahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah
dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara ataupun hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sebagai contoh, seorang meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah, menurunkan hujan selain Allah, maka ini adalah merupakan kesyirikan rububiyah. Atau dia beribadah berdoa kepada kubur atau dukun paranormal, maka ini merupakan perbuatan kesyirikan dalam uluhiyah. Maka muslim yang hakiki adalah mereka yang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Dia menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang syirik kecil maupun yang besar. Tidak ikut-ikutan, tidak membantu acara-acara kesyirikan, karena sejatinya hal tersebut adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka hati-hatilah kepada kesyirikan. Jangan sampai sekali-kali kita terjerumus padanya. Kesyirikan akan menghapuskan segala pahala pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau mereka berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah akan gugurkan seluruh amalan-amalan mereka. Kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kesyirikan akan menghalangi seseorang dari surga Allah dan tempatnya adalah di neraka. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang harus kita ingat dan fahami jamaah sekalian, ketika kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan untuk beribadah kepadanya, maka ingatlah pada hakikatnya dan sejatinya Allah tidaklah butuh pada amalan kita, tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada persembahan kita. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan hambanya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Barang siapa yang taat, maka Allah akan berikan balasan yang sempurna. Barang siapa yang tidak taat, maka Allah akan azab dengan azab yang pedih. Dan Allah kabarkan pada ayat ini bahwa Allah sedikit pun tidak butuh kepada mereka, kepada kita semua. Justru kita yang sangat butuh kepada Allah pada segala keadaan kita, dan Dia sang pencipta dan sang pemberi rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wasiat yang kedua adalah hendaknya kita mengetahui dan memahami agar selalu tertanam di hati kita bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, bukan untuk selamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mathali wa mathali dunya karakib istadalla tahta syajara thumma tarakaha." Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat, kemudian dia pasti akan meninggalkannya. Di hadis yang mulia ini Nabi memisalkan kehidupan di dunia seperti musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian beristirahat, lalu setelah itu bergegas meninggalkannya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kita di sini hanya sesaat, tidak selamanya. Betapa banyak kita lihat saudara kita, tetangga kita yang telah mendahului kita. Umur tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin. Dan yang terpenting bagi setiap muslim adalah mempersiapkannya, dan sebaik-baik bekal persiapan tersebut adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa adalah imtithalu awamih wa ijtinabun nawahi, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi alwiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah pembatas ataupun benteng. Ketakwaan adalah perintah dan wasiat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingatlah jemaah sekalian, harta yang kita kumpulkan, sanak saudara, rumah mewah, mobil, tidak akan pernah kita bawa. Yang akan kita bawa adalah amalan dan ketakwaan kita. Ingatlah pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengenai ketakwaan dan kehidupan yang ringkas ini. Beliau berkata, "Tazawwadu minat tuqa, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr." Berbekalah ketakwaan karena sungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi esok. Wa kam min sahihin mata ghairu illah wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, dan betapa banyak orang yang sakit yang masih hidup beberapa lama. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan di petang hari padahal kafan mereka sedang ditenun. Dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrih wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya padahal tubuh mereka telah dimasukkan dalam kegelapan kubur. Wa kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadar. Betapa banyak mempelai wanita yang dihiasi untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam yang telah ditentukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wasiat yang ketiga, hendaklah setiap muslim, setiap kita selalu memperbaiki dan membersihkan hati. Ini membersihkan hati kita dari noda-noda kemaksiatan, keburukan, hasad, dengki, cinta dunia dan selainnya, terutama dari noda-noda kesyirikan, karena hati adalah pusat, penentu dan pengendali anggota badan. Nabi SAW mengatakan, "Idza saluha sahulal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh." Apabila baik maka baiklah seluruh jasadnya, namun apabila buruk maka buruklah seluruh jasadnya, dan dia adalah hati kita. Hati sebagai penentu. Jika hati itu baik ataupun suci, maka akan baik pula seluruhnya. Tapi jika hati itu buruk, maka akan buruk pula seluruhnya. Jika hati baik, maka apa yang kita amalkan dan perbuat, maka akan ikut baik pula. Tapi jika sebaliknya, maka perbuatan, amalan dan kelakuan kita ikut buruk pula. Betapa banyak orang yang berbadan kuat, berbadan sehat, tidak sakit, tapi dia tidak bisa memenuhi panggilan azan ke masjid karena hatinya yang kotor dan buruk. Betapa banyak orang yang kuat, bisa mengangkat beban yang begitu berat, tapi dia tidak mampu mengangkat beratnya selimut di pagi hari untuk salat subuh disebabkan hatinya yang kotor dan buruk. Betapa banyak para pemuda yang kuat untuk olahraga, bermain bola ataupun yang lainnya, sampai berjam-jam, akan tetapi untuk melakukan salat wajib yang hanya berapa menit saja, mereka tidak sanggup. Itu semua dikarenakan kotornya hati dan buruknya hati mereka. Maka sungguh benar perkataan Syekh Abdul Razak. Beliau berkata, "Laisa li'aqatu min fil atraf wa inna ma'aqatu fil qalbi." Cacat yang menghalangi seorang dari ibadah bukan cacat pada anggota badannya, akan tetapi cacat yang menghalangi seorang dari ibadah, dari menuntut ilmu, yaitu cacat hatinya. Sehingga apa yang ada di dalam hati itu berdampak pada zahir, amalan dan perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan bagi orang yang selalu membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Di ayat yang lain Allah pertegas bahwa hati yang bersih dan selamat yang akan mendapatkan ataupun diberikan kelak di yaumil qiyamah keselamatan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wasiat yang keempat, hendaklah setiap muslim dan muslimah
harus saling menjaga adab dan akhlak, menjaga persaudaraan, persatuan, saling membantu dalam hal-hal yang ma'ruf. Hendaklah seorang muslim peka terhadap perasaan muslim yang lainnya, menjaga kehormatan dan tidak mengganggunya. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih." Seorang muslim yang sebenarnya adalah di mana orang-orang muslim yang lain selamat dari keburukan tangannya. Akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik ataupun sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan berhati-hatilah dari akhlak yang buruk, yang orang-orang yang zalim, karena dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang hadis muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa mereka orang-orang yang muflis? Orang yang pada hari kiamat membawa pahala sedekah, membawa pahala zakat, membawa pahala puasanya, membawa pahala solatnya. Akan tetapi dia telah mencela si fulan, telah mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, memukul si fulan, maka diambillah seluruh kebaikannya. Apabila kebaikannya telah habis dan dosa-dosanya masih banyak, maka ditimpakanlah dosa-dosa orang tersebut kepada dirinya. Ayyuhal muslimun, di hari Id yang mulia ini, kita disunnahkan untuk bergembira, saling memberikan hadiah dan saling berkasih sayang. Iduna ahlul Islam wa hiya ayyamul akli wasyurbi. Hari Id kami yaitu umat Islam, yaitu hari berbahagia, hari makan dan minum. Maka akan tetapi jamaah sekalian, walaupun hari ini adalah hari kebahagiaan kita, tapi hendaklah bagi kita jangan sampai kita berlarut-larut dalam kelalaian, apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Maka di akhir khutbah yang mulia ini, kami akhiri dengan wasiat Imam Syafi'i, yang mana beliau mewasiatkan 4 hal. Beliau berkata, "Ittaqillah wa mathalil akhirah fi qalbih, waj'al mauta nasba 'ainaik, wa la tansa mawqifaka baina yadayillah, wa kun minallahi ala wajal, wajtanib maharimahu, wa addi faraidahu, wa kun ma'al haqqi haitsu kana, wa la tastaghiranna ni'amallahi 'alaika wa in qallat." Bertakwalah kamu kepada Allah, gambarkanlah tentang akhirat di hatimu, jadikanlah kematian selalu ada di hadapan matamu. Jangan lupakan tempat berdirimu di hadapan Allah kelak. Takutlah engkau kepadanya. Jauhkan olehmu semua larangannya. Tunaikan olehmu semua kewajiban-kewajiban darinya. Jadikanlah kebenaran selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jangan sampai engkau menganggap kecil nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan kepadamu meskipun itu sedikit. Terimalah ia dengan rasa syukur. Jadikanlah diammu sebagai berfikir, berbicaramu sebagai zikir, pandanganmu untuk dijadikan sebagai pelajaran ataupun ibrah, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka dengan ketakwaan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.